Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Jadi sebelum kita mulai video hari ini tentang review PGS Pro Eagle ya, kita akan bahas sedikit dulu ya. Jadi banyak sekali sobat-sobat kiper yang menanyakan kepada saya mengenai, Bang, ada nggak jual golf secondnya? Bang, ada nggak jual golf yang habis di reviewnya, Bang? Nah, dengan ini, saya akan mengumumkan bahwa saya sudah membuat account Tokopedia, ya, store di Tokopedia, ya, yang sobat kiper bisa lihat di description di bawah, ya, ada linknya, silakan diakses, ya. Yang khusus saya gunakan saat ini untuk menjual glove-glove second, ya. Nah, di sini keuntungan berbelanja di sini, ya, itu yang pertama tentu saja glove itu adalah glove second, yang artinya sobat kiper akan mendapatkan diskon yang lumayan di situ ya. Dan yang kedua, sobat kiper pasti tentu tahu saya merawat glove-nya dengan benar. Dan yang ketiga, glove-nya itu biasanya barusan saya cuma pakai untuk review dan playtest ya. Dalam artian biasanya kalau review dan playtest itu total paling mentok saya akan gunakan itu sebanyak 3 match atau 3 latihan, 3 sesi latihan ya. Biasanya mentok itu sesi latihan itu 2 ya, karena setelah 2 syuting itu biasanya jumlah footage atau rekaman untuk dijadiin video playtest itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Jadi silakan sobat kiper akses di situ ya, tidak ada negosiasi harga. Jadi apa yang tertera di situ menurut saya adalah harga fair ya. Tenang saja, itu harganya pasti signifikan di bawah harga retail price ya. Jadi ini kesempatan untuk sobat kiper ya untuk membeli glove second dari review barang kiper ya, seperti itu. Dan tentu saja stoknya itu semua ada di size yang tertera, hanya ada satu size karena simple, itu saya beli awalnya untuk saya ya. Dan yang kedua tentu saja harga yang ada di situ itu tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi kembali saya tekankan di situ ya. Jadi jangan nanti nge-DM, Bang, inilah Bang, turunin lagi Bang. Nah, seperti itu ya. Dan yang saya jual hanya yang saya terterakan, salah bahasanya nggak pas, yang saya tampilkan di sana. Oke, itu saja. Mari kita langsung mulai PGS Pro Eagle Black Circuit ya. Jadi beberapa dari sobat kiper itu ada yang menanyakan tentang ini, dan saya juga awalnya tertipu dan saya mikir ini adalah H3 gitu ya. Kenapa? Karena logikanya habis H2 ya H3, benar ya. Namun ternyata ini serinya itu nama resminya itu adalah Black Circuit ya. Karena H itu sebenarnya menyatakan hybrid ya, hybrid cut ya. Jadi kemarin itu PGS Eagle di yang orange itu H1, hybrid yang pertama, dan yang kemarin yang ada biru ungu ya, dan juga yang hitam itu jadinya H2 ya. Sedangkan sekarang ini PGS Pro kembali ke negative cut dan namanya menjadi Black Circuit ya. Nama yang sangat bagus sebenarnya ya. Ini di sini dia menggunakan tas standar sekali ya, tas sesuai ciri khas PGS Eagle. Kalau sobat kiper sudah pernah beli PGS Eagle sebelumnya, ini tasnya tidak ada beda ya. Perbedaannya di sini yang menurut saya menarik itu sebenarnya kayak tas ini didesain untuk kidal ya, atau orang yang bertangan kiri. Kenapa? Karena biasanya tas itu resleting di sisi kanan ya. Ini kepalanya dia di sisi kanan, tapi kali ini dia di sisi kiri ya. Jadi untuk sobat kiper yang tangan kiri ya mungkin lebih nyaman karena bisa ngebukanya dengan tangan nyaman sobat kiper ya. Untuk saya ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah, PGS Pro Eagle ini ya, kita bisa lihat namanya itu Black Circuit itu karena corak yang ada di belakang backhandnya ya, seakan-akan seperti sirkuit PCB ya, sirkuit elektronik, sirkuit PCB di bagian belakang ya, yang biasa kita jumpain di benda-benda elektronik ya, papan PCB yang biasanya warna hijau dengan list cover itu tembaga ya sebagai konduktornya ya. Dari segi desain menurut saya ini keren sekali, salah satu glove mid grade dengan desain paling mantep di tahun ini ya. Bahkan kalau sobat kiper tanya saya sendiri, di antara semua glove PGS yang rilis tahun ini, saya pribadi nganggap ini desainnya yang paling keren, ya, yang paling mantep sekali. Meskipun banyak sekali desain yang bagus seperti misalnya si Jaguar, dan juga masih ada beberapa seperti Storm ya, yang menurut saya sangat nostalgia. Tapi secara desain ini menurut saya yang paling keren ya, dan saya sangat suka dengan desainnya ya. Dia menggunakan material Dambex ya, yang sedikit solid ya, sedikit keras di bagian belakangnya dan sampai ke jari ya, dan dia sudah dipersenjatai dengan punch zone berupa karet rubber di bagian sini ya, yang menurut saya menarik sekali ya. Penempatan materialnya itu sangat tepat
ya. Jadi salut kepada PGS Pro yang memperhatikan hal-hal kecil seperti demikian ya. Nah, yang sobat kiper perlu perhatikan ya, dari segi ini insert di bagian spandexnya ya, sebenarnya glove ini termasuk longgar ya. Kita bisa lihat tangan saya ini tergolong besar tapi bisa masuk dengan gampang ya. Namun sobat kiper mungkin akan bakal menemui kesulitan ketika akan memasukkan jari di sini ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari sini desain dari jari si PGS Eagle Black Circuit ini itu tipe yang slim fit ya, yang sangat ngepres ya. Jadi untuk masuk ini, nah lihat di sini, saya butuh usaha sebelum akhirnya masuk. Dan ketika sudah masuk, rasanya di dalam itu sangat fit ya. Nah, di sini saya mau meluruskan sedikit miskonsepsi ya dari beberapa sobat kiper, ada yang menanyakan saya dari via DM. Itu ada miskonsepsi yang menyatakan kira-kira seperti ini ya. Bang, glove-nya ini ketat, kira-kira saya perlu upsize atau tidak? Nah, di sini ketat ini menurut saya agak-agak ambigu. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu apakah ketatnya itu karena panjang jari kamu tuh mentok sampai ke ujung lebih cepat dari semestinya ya. Jadi udah kepentok ke ujung, atau ketat karena kamu jarinya di kiri kanan itu dipres oleh si glove-nya sendiri. Nah, kalau saya akan merekomendasikan upsize itu biasanya jika panjang jari atau bagian insertnya ya, telapak tangan ini itu lebih besar atau lebih kecil dari semestinya, dari ukuran rata-rata ya. Jadi kalau misalnya di PGS Pro Eagle ini, saya sendiri ngerasa jarinya ini panjangnya ini standar. Namun desain negatif cutnya, apalagi dia menggunakan gaset berupa latex, itu membuat feelingnya dan ikatan jahitannya itu menjadi lebih ngepres ke sekeliling jari kamu. Jadinya feeling yang ada di dalam ini itu rasanya jadi ketat ya. Nah, ketatnya ini memang didesain seperti demikian. Jadi sebenarnya kalau dari segi sizing, kecuali sobat kiper jarinya itu emang besar sekali ya, itu sebenarnya tidak perlu melakukan upsize di PGS Pro Eagle ini ya. Dari segi sizing ini sebenarnya standar sekali ya. Namun emang desainnya yang lebih ketat dari biasanya. Apalagi kalau sobat kiper demennya PGS Eagle H2 ya, yang seri sebelumnya. Yang menurut saya itu emang feel-nya longgar. Nah, masalah sobat kiper nyaman dengan feel ketat atau feel longgar, nah itu saya kembalikan kepada sobat kiper. Apa selera dari sobat kiper, dan silakan beli yang pas ya. Kalau misalnya sobat kiper mau bertanya, silakan DM di saya atau di komen ini. Saya akan berusaha untuk sebisa mungkin membalas DM atau komen itu secepat mungkin ya. Namun seiring dengan bertambahnya kesibukan saya minta maaf jika saya butuh waktu lebih dibandingkan sebelumnya. Oke. Nah, langsung aja lagi kita lanjutkan. Nah, di sini dia dari segi strapnya, sebenarnya strapnya ini double strap ya. Standar, tidak ada yang spesial dan juga tidak ada yang bermasalah ya. Di sini ada tempat untuk bisa cetak nama ya, dan juga ada ini ya, ciri khas dari Eagle belakangan ini ya, di mana dia ada menggunakan silikon pad ya di ujung ya, yang bisa digunakannya untuk lepas seperti ini ya. Dari pengalaman saya dengan si Eagle sebelumnya ya, di bagian silikon padnya ini ada yang bisa putus bisa robek ketika saya melakukan high dive, terus habis itu saya rolling, mungkin ada kesangkut, kegesek, dan akhirnya bagian sininya sompel ya, keputus di bagian Eagle, tulisan Eagle-nya jadi tinggal glay doang. Itu kejadian ya, tapi saya rasa sih itu kecelakaan yang unik ya, karena saya melakukan roll ya, itu kebiasaan saya. Nah, lalu dari segi backhand ya, kita bahas dulu dari backhand. Dia menggunakan material Dumbex ya, dengan logo si PGS-nya ini ya, yang menurut saya keren, menggunakan material rubber. Lalu di bagian punch zone ini dia juga ada rubber yang tipis di bagian sini ya. Jadi 1, 2, 3 ya, ini seluruhnya rubber ya, di bagian sini tidak ada rubber. Dan pemotongan jahitannya ini ya, jadi dalam artian belahannya di sini ya, itu penempatannya sangat strategis ya, dalam artian ini berfungsi sebagai punch zone dan juga sebagai tempat supaya takikan ya, supaya kamu bisa mengepalkan tangan kamu dengan lebih fleksibel ya. Jadi nilai plus lagi untuk desain dari si PGS Pro Eagle ini. Nah, di bagian jari, nah di sini biasanya glove itu akan memiliki takikan supaya disesuaikan dengan sendi ya. Tujuannya supaya ketika kamu menekuk seperti ini ya, kamu menekuk bagian ujung jari seperti ini, itu rasanya lebih fleksibel. Dalam artian tidak terhalang oleh si latex di bagian backhand. Nah, namun di sini si PGS Pro Eagle tidak melakukan takikan tersebut ya, atau minimal tidak dilakukan dengan efektif, karena di sini ada takikan, namun di yang jari yang lain tidak ada. Dalam artian tidak konsisten atau emang tidak didesain dengan sengaja ya. Nah, di sini ini membuat fleksibilitas jari itu sedikit banyak terganggu ya. Jadi kalau untuk sobat kiper yang
terbiasa dengan finger safe, ini sebenarnya tidak ada masalah karena ya namanya juga cuma latex seperti ini ya, bukan finger safe. Jadi menekuknya itu masih gampang ya. Namun buat sobat kiper yang sudah dan sangat senang dengan light golf, ini bisa jadi membuat sobat kiper ngerasa, oh kayaknya lebih susah nih ya bang. Ya, dan jawabannya ya benar, karena terhalang oleh si latex gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian desain cutnya. Si PGS Pro Eagle Black Circuit ini sudah menggunakan negative cut ya, yang menggunakan gaset terbuat dari bahan latex. Jadi kita bisa lihat ini ya. Biasanya kalau kita memiliki negative cut, bagian tepi jari atau gaset itu terbuat dari material kain. Kain dry fit itu yang paling umum ya. Namun di sini si PGS Pro Eagle Black Circuit sudah menggunakan latex ya, meskipun latex yang digunakan kalau dilihat dari teksturnya dan ketahanannya terhadap kuku saya, tekanan kuku saya, ini latex yang digunakan tipenya Dambex ya, sama dengan material yang ada di backhand, cuma tentu saja softness-nya berbeda ya, karena menurut saya ini yang di backhand ini rasanya lebih kaku, lebih keras ya, sedangkan yang di sini lebih lunak ya, meskipun kalau dari segi grip tentu saja tidak begitu ngegrip ya, sama seperti di IRS Sadewa seperti demikian ya. Nah, lalu dari segi latexnya sendiri, dari segi negatif cut-nya, masih kita di negatif cut. Nah, dari negatif cut-nya sendiri, dia ini termasuk yang slim fit ya, dan aspek dari desainnya yang sangat bagus. Negatif cut-nya ini sudah ditarik untuk mengikuti kontur jari ya. Jadi sobat kiper kalau di sini ya mungkin harusnya bisa kelihatan, bisa dilihat bahwa bentuknya itu negatif cut-nya itu menggelembung ya, menggelembung mengelilingi jari kamu. Itu adalah bentuk yang paling optimum untuk negatif cut ya. Kenapa seperti demikian? Karena kalau bentuknya menggelembung, itu satu akan memberikan daya redam sedikit lebih baik ya, karena biasanya negatif cut itu daya redamnya kurang baik. Tapi kalau kamu buat menggelembung sedikit ke depan seperti ini, itu dia akan bertingkah seperti si roll cut ya. Dalam artian penggelembungan itu akan memberikan daya redam lebih baik. Lalu yang kedua, luas permukaan sentuh akan menjadi lebih maksimum daripada cuma hanya bentuknya datar ya. Dan yang ketiga, penggunaan si gaset ini ya, itu membuat konsistensi tangkapan dari negatif cut itu akan meningkat. Karena problem paling utama dari negatif cut ketika kamu menangkap, kamu bakal merasa kayak ketika bolanya berputar itu rasanya sempat bakal ada licin di bagian jari ketika kamu melakukan tangkapan, karena putaran bolanya malahan dihentikan oleh si gaset. Nah, gaset di negatif cut pada umumnya itu adalah gaset berbahan kain. Sekarang dia sudah memiliki bahan latex, yang artinya tentu saja tangkapan itu, grip untuk bola-bola berputar itu akan menjadi lebih baik lagi ya. Meskipun di sini kalau kita mau jujur ya, idealnya tentu saja dia menggunakan new basic yang sama ya. Namun di sini dia menggunakan apa sih namanya, Dambex ya, Dumbo latex, yang tentu saja gripnya tidak sebagus si latex utama gitu. Latexnya sendiri dia menggunakan latex new basic ya, tidak ada embel-embel dari Jerman lagi. Namun saya percaya ini juga diambilnya dari Jerman. Kenapa? Karena dari yang saya pegang ya, dan juga dari gripnya di permukaannya, ini sebenarnya tidak berbeda dengan yang ada di PGS Eagle H2. Jadi PGS Eagle H2 menurut saya itu gripnya termasuk di atas rata-rata untuk mid grade, dan di PGS Eagle Black Circuit ini hal yang sama juga terjadi ya. Jadi meskipun sama-sama new basic, namun karena supplier yang diambil sedikit berbeda ya, supplier yang diambil itu berasal dari Jerman dan kualitasnya juga lebih terjamin ya. Si PGS Pro ini memiliki latex yang di atas rata-rata mid grade di brand lokal seperti demikian ya. Jadi kesimpulan saya ya, ini adalah glove yang sangat bagus untuk mid grade ya, dengan harga 370.000, glove yang sangat bagus ya, apalagi buat sobat kiper yang mencintai negative cut ya, dengan feel ketatnya dan feel kontrol jarinya yang luar biasa ya. Kalau saya mau sebut ada kelemahan, ya kelemahannya itu sebenarnya ada di penggunaan backhand yang kaku ya, tanpa takikan di bagian jari. Jadinya ketika kamu menekuk ini rasanya tidak sefleksibel itu ya. Namun di luar itu sebenarnya glove ini sangat bagus sekali ya. Dan bahkan saya boleh ngomong tanpa takikan yang tadi itu malahan ngebuat struktur glove ini lebih bagus dan lebih protektif ke jari ya. Suatu problem yang sebenarnya bisa dijumpain di negative cut, kurang protektif terhadap jari ya. Namun sepertinya sobat kiper tidak harus mengkhawatirkan hal tersebut, apalagi PGS Pro sendiri ya di Eagle seri kemarin itu berhasil mendesain glove yang cukup protektif di jari meskipun materialnya yang sangat ringan ya. Jadi
apakah saya rekomendasikan glove ini? Jawabannya adalah iya, saya merekomendasikan glove ini untuk sobat kiper yang pengen menggunakan glove mid grade untuk latihan dan untuk tanding. Meskipun saya lebih merekomendasikan ini untuk glove tanding. Kenapa? Karena dia menggunakan negative cut yang artinya resiko abrasi lebih tinggi daripada cut-cut lainnya ya. Dan yang kedua tentu saja penggunaan latex yang soft di sini ya, latex yang lembut di new basicnya si PGS Pro Eagle Black Circuit ini, itu berartinya umurnya sendiri pun tidak akan sebagus itu ya. Itu prediksi saya, meskipun tentu saja harus diuji di video playtest ya. Jadi itu saja untuk hari ini sobat kiper, silahkan dinantikan video playtest dari saya. Salam olahraga, sampai jumpa.